Halo Sobat Unila, kembali lagi dalam acara podcast PMB Unila, yaitu salah satu bentuk kerjasama jurusan ilmu komunikasi dengan panitia penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurusan Prodi Sarjana Strata 1 Arsitektur Fakultas Teknik. Bersama kita sudah bergabung salah satu perwakilan dari jurusan arsitektur. Boleh Ibu sedikit perkenalkan? Oh gitu, oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Hardila. Saya adalah salah satu dosen di KK Sejarah Teori dan Kritik Arsitektur untuk program studi arsitektur dan D3 Arsitektur Bangunan Gedung di jurusan arsitektur. Karena kita ada dua gitu dan dosennya sama, kira-kira seperti itu. Eh, Oke, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Bu ya mengenai jurusan prodi arsitektur ini, S1 arsitektur ya Bu ya. Oh iya, Kalau arsitektur. boleh tahu bagaimana sih Bu prodi arsitektur itu sendiri? Jadi kalau awalnya arsitektur itu tidak ada. Jadi awal mulasalnya adalah D3 Teknik Sipil yang gabung dengan Teknik Sipil. Teknik Sipil ini bergerak tahun 2002, kemudian karena banyak yang minat soal arsitektur, akhirnya di 2014 dibangunlah S1 Arsitektur. Kita awalnya masih gabung sama Teknik Sipil. Cuman 2019 kemarin sempat ada pemisahan, jadi punya jurusan baru namanya arsitektur yang mewadahi D3 dan S1. Nah, untuk S1 ini kita baru ada beberapa lulusan karena lulusan pertama itu di 2019. Gitu, Berarti kira-kira. masih terbilang muda ya Bu ya Ya, untuk salah satu prodi di Unila. ya, Eh, Kemudian masih balita. masih balita, masih berkembang ya Bu ya. Terus kemudian tadi Ibu juga bilang kalau dalam jurusan arsitektur itu juga ada D3 arsitektur. Ada Nah, itu bedanya apa, Bu? kalau yang S1 kita akan lebih membahas secara bagaimana konseptual dari arsitektur itu sendiri, bagaimana dia sejarahnya, bagaimana teoretikalnya, bagaimana mereka mengkritiknya. Jadi lebih banyak terkait tentang konsepsi dari ilmu arsitektural itu sendiri. Sedangkan kalau di D3 kita lebih bahas tentang detailing gambarnya. Jadi bagaimana gambar yang dikonsepkan oleh seorang junior arsitek atau lulusan dari S1 arsitek yang kemudian dilihat apakah available atau enggak itu gambar bisa dibangun nantinya. Nah, yang D3 ini itu kemungkinan besar banyak membahas tentang struktur bangunannya seperti apa, terus nanti material yang dipakai apa. Sedangkan kalau yang di S1 itu lebih membahas tentang konsepsinya gitu. Berarti konsepsi dalam sebuah bangunan gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian secara mendalam apa saja Bu yang dipelajari dalam S1 arsitektur itu sendiri? Banyak sih Mas sebenarnya. Jadi kalau orang nanya arsitek lebih banyak soal ngedesain, enggak sih. Jadi arsitek itu kalau saya boleh bilang adalah ilmu banci. Arsitek itu setengahnya seni, setengahnya orang-orang teknik, setengahnya orang-orang yang senang belajar soal bagaimana hubungan manusia dengan sejarah masa lampau, kemudian ada peradabannya dalam bentuk bidang bangunan seperti itu. Kalau untuk di arsitektur itu sendiri, kita kalau biasanya ngebahasnya adalah tentang bagaimana sebuah perjalanan hidup seseorang yang kemudian dia menemukan sesuatu hal yang menarik. Sebagai contoh, dulu mungkin kalau katanya Charles Darwin, orang-orang tinggalnya di gua gitu. Kalau menurut orang arsitek, gua itu adalah sebuah bentuk dari karya arsitektural karena dia mewadahi tempat. Jadi kalau arsitektur itu adalah space, yang dikatakan ruang itu adalah bagaimana persepsi dari manusianya merasa nyaman, aman, dan dapat berkehidupan di dalamnya. Jadi lingkup dari arsitektural itu sebenarnya lebih jauh, bisa jadi dia membahas tentang sosiologi dan antropologinya, bisa juga dia membahas tentang estetika dan seni yang bekerja di dalamnya, bisa jadi dia belajar tentang keteknikan bagaimana sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh. Kalau ada angin hujan petir gitu kan ya, nggak terlalu mudah ringkih atau dia nggak perlu hancur, kira-kira seperti itu.
Berarti cukup dalam ya Bu ya filosofi dari prodi arsitektur ini. Kemudian kayak rame di kalangan yang mau masuk jurusan arsitektur gitu Bu. Katanya arsitek itu harus pinter gambar. Nah itu gimana Bu? Tidak terlalu. Yang penting mau belajar gambar lebih tepatnya. Kalau pintar gambar sebenarnya semua orang tuh bisa ngegambar, tapi seberapa besar kualitas gambarnya bisa dilihat. Salah satu contohnya mungkin terlalu abstrak banget, terus itu nggak bisa diakomodir untuk bentukan aslinya seperti apa. Biasanya lebih banyak untuk orang-orang FSRD. Tapi kalau yang di arsitek itu lebih bagaimana sih yang senang gambar itu mau belajar gambar sesuai dengan kaidah dan aturannya, kemudian dia passion. Biasanya anak-anak arsitek itu bosenan, saking bosennya mereka gitu, gambar udah mau deadline itu nggak jadi, saking nggak jadinya. Jadi itu mereka sangat bosan sekali. Jadi kalau ngeliatin satu, nggak bagus deh, ngulang lagi lah. Nggak bagus deh, nanti aja lah. Nggak bagus. Jadi karena mereka sangat senang dan sangat passion dengan gambar, bangunan itu kadang-kala nggak jadi sama merekanya. Malah nggak jadi ya Bu? Malah nggak jadi gitu. Jadi memang harus mulai bagaimana sesuatu yang dimulai dari hobi, kemudian dimanajemenkan secara teknikal, terus abis itu secara standarisasinya seperti apa sehingga dia bisa terbentuk dari bangunan, kira-kira gitu. Gitu. Kemudian bagaimana kehidupan mahasiswa di arsitektur itu Bu? Tahun pertama cantik Mas, ganteng. Tahun kedua pertama jarang mandi. Mungkin tugas itu ya Bu ya? Lupa itu hari apa, lupa jam berapa karena kita jarang tidur. Jadi kemungkinan untuk yang baru-baru mau masuk arsitek, arsitek keren nih, kayak semacam Ridwan Kamil kan yang paling booming ya dulu awal-awal itu, atau ada beberapa karyanya di Indonesia itu kayak Urbani, Pak Ahmad Ardiana, atau yang dengan menara-menaranya yang bagus. Itu adalah untuk orang-orang yang kalau kata ibu-ibu hold my panci gitu ya, atau hold my kerating deng lah istilahnya. Karena kita ngerjain itu kalau dulu saya kuliah itu 3 hari sekali tidurnya. Jadi 3 hari melek, 1 hari tidur, pingsan. Biasanya pingsan, bukan tidur, pingsan. Bangun-bangun, tidur Kamis bisa bangun Sabtu lah, kira-kira gitu. Berarti cukup menantang juga ya Bu ya kuliah di arsitektur Bu? Jadi kalau misalnya ngelihat anak arsitek kucel pas lagi kuliah itu biasa, karena kita emang jarang tidur dan jarang mandi gitu. Tapi bisa bagus kalau misal suruh presentasi, pasti rapi, percaya deh Mas. Rapi banget deh gitu. Karena ya itu tadi ya Bu, menyampaikan visual gambarnya. Kemudian apa lagi Bu kira-kira? Organisasi lagi? Deh, organisasi kayaknya menarik, organisasi di dalam arsitektur itu sendiri. Soalnya kayak melihat kehidupan akademiknya yang cukup menantang, ditambah dengan organisasi-organisasi itu gimana Bu? Kegiatan organisasi mereka? Ada yang sebagian senang dengan organisasi itu sebagai sebentuk apa ya? Healing gitu. Jadi karena sehari-hari ngeliatin gambar garis yang sampai bengkak itu mata ngeliatinnya gitu kan, terus ketemu orang bisa ngobrol, itu sebuah kebahagiaan tersendiri gitu untuk sebagian teman-teman di arsitektur. Ada juga yang merasa bahwa organisasi itu adalah sebentuk kewajiban yang melelahkan karena kita punya banyak kerjaan, istilahnya tugas yang tiada henti, terus yang kadang-kala sama dosen besok ya jadi gitu. Wah saya jadi dosen. Nah itu tidak ingin berorganisasi, jadi kemudian kita akhirnya mencari jalan tengahnya, gimana caranya membuat organisasi itu menjadi satu bentukan yang menyenangkan, dimana kita bikin kegiatan yang mengakomodir istilahnya healing sebentuk festival, terus kita lomba sketsa gitu kan, terus kita melakukan perjalanan kemana, habis itu kita ngelihat gimana bangunan bekerja atau ketemu dengan para arsitek-arsitek yang udah ada, sebagai bentuk memotivasi diri sendiri sih sebenarnya untuk di organisasi itu. Tapi kalau yang ya untuk orang-orang yang introvert itu agak melelahkan karena sebagian dari orang
masuk arsitek adalah introvert dianya. Begitu. Itu mungkin ciri khas ya Bu ya. Karakter. Kemudian kayak tadi kan juga ada organisasi gitu juga. Nah kemudian untuk arsitektur ini kan juga prodi yang terbilang balita gitu Bu. Iya. Nah itu ada nggak Bu kerjasama dengan instansi-instansi di luar? Ada beberapa. Jadi kayak 2018 kita kerja sama NUS. Jadi ada kuliah umum bareng arsitektur NUS di Singapura, National University of Singapore. Jadi bagaimana profesor di sana melakukan perkuliahan, dan perkuliahannya kita bawa ke sini. Jadi kita sempat bikin kuliah umum di lapangan. Jadi kalau di sini kebanyakan waktu pertama saya kali jadi dosen di sini kuliah umum lebih banyak di ruangan. Terus karena beliau adalah dosen saya, terus dibilang coba deh bikin di luar ruangan, karena konsep dari sebuah pendidikan itu adalah di bawah pohon. Jadi kita benar-benar melakukan perkuliahan di bawah pohon. Dan itu menjadi suatu hal yang baru buat anak-anak, dan mereka bisa mengenal bahwa banyak hal menarik di luar sana yang bisa mereka pelajari dan ketemu dengan orang banyak. Terus juga kita juga sempat yang namanya, kalau mungkin masnya sambil nge-browsing atau Instagram, ada namanya vernacular dokumentasi atau Vernadoc. Vernadoc itu gimana kita menggambarkan bangunan lama itu dengan teknik menggambar tangan presisi di lapangan selama 2 minggu. Jadi kita ngobrol sama masyarakatnya, kita tinggal sama masyarakatnya, terus kita menggambarkan rumahnya dan nanti kita presentasikan si ininya. Dan itu kerjasamanya kemarin dengan Vernadoc di beberapa negara. Untuk yang panitianya itu adalah Unila dengan arsitektur UI, kira-kira gitu. Berarti ya cukup cepat ya Bu ya perkembangan dari mahasiswa arsitektur itu sendiri, udah nyampe kerjasama sama pihak terkait. Kemudian mengenai fasilitas Bu, bagaimana fasilitas di arsitektur itu sendiri? Pertanyaan sulit. Sebenarnya akomodasi dari ruangan itu standarnya itu adalah untuk kuliah. Jadi karena kita punya kebutuhan khusus, namanya kebutuhan khusus itu adalah studio perancangan, di mana kita berdiam diri, tinggal lebih tepatnya di dalam satu ruangan untuk ngerjain gambar. Nah karena kebanyakan beberapa ruangan di sini itu mejanya adalah untuk meja belajar, mungkin agak kesulitannya di situ. Dan itu nggak jadi penghalang untuk berkreasi. Jadi kita akhirnya membuat taman di depan, di mana si mahasiswanya bisa beraktivitas di sana, ngegambar, ngedesain, ngerumpi gitu kan ya. Terus termasuk juga kita kuliah di luar. Jadi beberapa perkuliahan saya itu lebih jarang di kelas. Jadi kayak semacam Bu pengen ngerasain kuliah di ITB, kita berangkat ke ITB, minjam aulanya ITB untuk kuliah. Bener-bener ke ITB ya Bu ya? Beneran ke ITB, kita 3 hari 4 hari kita di sana, terus kita kuliah sama beberapa dosen di sana, terus juga saya ngajar di luar. Terus anak-anak juga pengen ngerasain kuliah, yang beberapa dosen juga ngajakin mereka kuliah di kafe gitu. Jadi ruang kuliahnya kita lebih tidak terbatas, karena lebih sering kuliahnya di kafe, kadang di mall. Terus ya kadang-kadang juga kita mampir lah ke hotel gitu kan ya. Belum pernah nih nginjak hotel, ya udah kita ke hotel. Ada yang dulu sempat ngomong gini, Bu aku belum pernah loh masuk bioskop gitu ya. Akhirnya kita minta sparing time sama CGV untuk memperbolehkan kuliah dengan menggunakan akustik mereka selama 1,5 jam sebelum mereka buka. Jadi kuliahnya di CGV gitu. Laboratoriumnya benar-benar di lapangan, kira-kira gitu. Benar-benar di dalam bioskop ya Bu ya, di Audi. Jadi kuliahnya begitu, ngecekin ini audionya gimana, ya udah tinggal dicek, dipasang materialnya apa, nanti mereka menganalisis sendiri di lapangan seperti itu. Mungkin kalau di dalam ruangan jenuh gitu ya Bu ya, mungkin inspirasinya kurang gitu, makanya sering di luar. Iya. Tapi seru. Kemudian setelah setelah kiprah arsitektur sampai sekarang, apa aja Bu prestasi yang udah didapat? Anak-anak tuh banyak yang
melakukan kegiatan macam-macam. Pernah dengar Pertamuda untuk startup? Jadi adalah satu tim itu bikin ngegabungin antara IT dengan arsitektur, dan kita bikin platform gimana caranya desain dari mahasiswa itu bisa terlihat dan bisa orang nge-like, terus bisa orang ngecek, kalau orang mau bangun ya boleh. Jadi sifatnya open source gitu, dan kita lombain di Pertamuda di levelingnya apa yang namanya Pertamina Foundation gitu. Terus abis itu juga kita ikutan di lomba-lombanya nasional maupun internasional untuk lomba desain. Ada yang menang untuk Harapan, walaupun belum juara 1, 2, 3 ya gitu, tapi bisa jadi untuk anak-anak belajar dan ketemu banyak orang gitu, gimana mereka membuka diri dan peluang lain selain dari mereka jadi junior arsitek juga, atau mereka bisa jadi bikin sendiri konsultannya, kira-kira gitu. Karena ada beberapa juga yang lulusan dari arsitek itu akhirnya mereka jadi fotografer pro, karena saking senengnya sama fotografi. Karena kita ada mata kuliahnya fotografi arsitektur. Dalam arsitektur juga ada fotografi. Ada fotografi arsitektur. Dan yang satunya setiap kali ada kegiatan fotografi kita buatin pameran tunggal untuk satu masing-masing dari fotografernya. Misalnya kita buatin di kafe gitu, habis itu kita bikin di mall, kita ngizin dan kerja sama organisasi IAI itu untuk organisasi arsitektur se-Indonesia gitu. Terus itu juga jadinya lebih banyak mainannya ke fotografi dianya. Ada juga yang seneng sama riset, akhirnya ngegelutin untuk ikutan penelitian dan pengabdian dosen. Terus ada juga yang seneng ngolah-ngolah material bahan, ya kayak kemarin itu kita kerjasama dengan komunitas bambu. Sebagian ada yang ikut nimbrung bikin sepeda dari bambu, terus lagi ngerencanain beberapa macam inovasi sendiri dengan bambu. Berarti sebenarnya arsitektur itu cangkupannya cukup luas ya Bu ya, tidak cuma sekedar mendesain sebuah bangunan. Jadi arsitektur itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia hidup dan bagaimana kehidupan manusia itu ditinggalkan jejaknya. Jadi kalau kayak apa ya, istilahnya orang berpasangan gitu kan ya, dia punya tahapan-tahapan untuk membangun, dan setiap tahapan itu tuh punya peninggalan sendiri. Cukup dalam ya filosofinya ya Bu ya. Kemudian mengenai lulusan arsitektur sendiri itu Bu, itu bagaimana prospeknya? Apakah ada ikatan alumni yang sharing-sharing mengenai prospek atau bagaimana Bu? Kalau dalam bentuk organisasi resminya belum ada, tapi kita selalu menjalin hubungan baik dari mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan alumni. Jadi misalnya kakak tingkatnya ada kegiatan, biasanya ngajakin adik tingkatnya, atau alumni punya proyek apa ngajakin adik tingkatnya. Terus juga beberapa pengen nyoba keluar dari zona nyaman, beberapa juga berangkat keluar untuk nyoba istilahnya masuk di dunia arsitektur profesional, dan akhirnya mereka bisa sendiri. Terus yang sudah bisa itu biasanya ngasih info ke kampus, kita udah di sini, terus kita butuh mahasiswa sini, kira-kira mau nggak mereka. Jadi lebih banyak istilahnya kalau di arsitektur itu sebenarnya selain di dalam kelas itu nggak ada namanya dosen dan mahasiswa, jadi lebih tepatnya ya temen nongkrong aja gitu biasanya gitu. Makanya dosen arsitek itu rata-rata pakai baju kaos, celana jeans dan sepatu cat gitu. Berarti ya seru juga ya Bu ya, ternyata malah jadi kayak ada santai gitu, ibaratnya kita mau ngobrol sama dosen, sama kakak kelas, jadi lebih santai gitu suasananya. Kemudian apa sih Bu keunggulan dari lulusan arsitektur itu sendiri, kompetensi yang didapat? Macam-macam. Jadi kalau lulusan arsitek itu, kalau yang seneng ngedesain pasti mereka seneng exploring desain. Akhirnya portofolio desainnya mereka itu sebenarnya nggak kalah dengan beberapa universitas lain di Indonesia gitu kan ya. Terus juga untuk teman-teman yang seneng riset gitu kan, mereka juga biasanya punya kenalan lah dengan
beberapa apa ya istilahnya beberapa fakultas lain seperti kemarin itu ada yang barengan sama antropologi, ada yang barengan sama teknik mesin, terus ada yang barengan sama informatika dan pertanian, karena mereka ilmunya itu bisa kemana aja, jadi kayak bermain peran kayak kalau mau bikin rumah sakit ya harus berpikir dengan cara gimana sih jadi dokter itu, karena mereka punya kenalan dengan dokter gitu, dan memahami kehidupan dokter, menyediakan satu tempat yang menyenangkan untuk pasien dan dokter itu suatu bentuk apa ya kelebihan dari anak-anak arsitek, karena dia sangat fleksibel sekali hidupnya. Dan karena mereka orang yang bosenan, biasanya orang-orang yang bosenan itu paling nggak bisa ngikutin standar, makanya anak arsitek itu banyak yang lewat dari aturan, benar-benar ngelewatin gitu, saking pengen berinovasinya. Jadi Sampai mereka out of the book gitu ya, Bu. mereka jarang banget untuk apa ya duduk diam gak ngapa-ngapain tuh jarang. Biasanya mereka ya warawiri kayak ya ada yang juga bisa jadi fotografer gitu kan ya. Jadi mereka memang sangat dibebaskan ya Bu ya dalam berkarya, dalam mendesain gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu, mungkin pertanyaan terakhir, apa pesan dan motivasi mungkin yang akan disampaikan gitu buat mahasiswa-mahasiswa baru arsitektur ataupun anak-anak lulusan yang pengen masuk arsitektur gitu Bu? Apa ya? Bersenang-senang yang banyak, karena dengan begitu kamu bisa menemukan tambatan hatimu dan membuat satu karya yang menyenangkan. Itu tadi ya Bu ya. Karena biasanya anak arsitek itu nggak punya pasangan. Mungkin karena dia asik sama Dirinya diri sendiri mungkin ya Bu ya. ya. Sama pikiran mereka sendiri. Makanya disuruh untuk bersenang-senang biar mereka punya pacar, biar mereka punya pasangan, dan akhirnya mereka punya kehidupan yang menyenangkan. Ya, sesuai tujuan arsitektur itu sendiri ya Bu ya. Oke, baik, mungkin itu sedikit perbincangan kami mengenai Prodi S1 Arsitektur. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.